Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri dan sahabat cinta kopiah, kita jumpa lagi melanjutkan belajar fikih berkenaan dengan hukum-hukum kewarisan atau lebih dikenal dengan al-mawaris atau al-faraid. Siapkan catatan jiwa yang berseri-seri, tentunya niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap keredaan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustadz, para santri, para pelajar dan pecinta kopiah dimanapun saja berada, setelah kemarin kita berbicara mengenai istilah-istilah yang akan sering muncul dalam pelajaran ilmu faraid atau mawaris, kita masuk kepada bagaimana konsep pembagian harta warisan sebelum masa Islam atau pra-Islam, atau biasa disebut dengan pada zaman jahiliyah. Seperti apa orang-orang di saat itu membagi harta warisan apabila di antara mereka ada yang meninggal. Di sini saya sudah buatkan ada 3 kata kunci dalam memahami bagaimana orang-orang sebelum Islam membagi harta warisan. Ya, bisa disebutkan dengan istilah fil jahiliyah. Yang pertama an-nasab, yang kedua al-wala, yang ketiga at-tabanni. Ya, an-nasab, al-wala, at-tabanni. An-nasab maksudnya karena sebab hubungan darah, hubungan kekerabatan, tetapi tidak seperti kekerabatan yang diatur dalam Islam setelah dikukuhkan oleh Rasulullah SAW, tetapi versi orang Arab jahiliyah. Kemudian al-wala karena sebab janji setia. Kemudian karena sebab at-tabanni, karena sebab mengangkat anak. Yang pertama kita bicara an-nasab. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama Aus bin Sabit. Aus bin Sabit. Kemudian istrinya. Ada yang menyebutkan istrinya bernama Ummu Kahah. Ummu Kahah. Punya 3 anak, bintun. Kemudian Aus bin Sabit Al-Ansari, ya, ini orang Ansar. Al-Ansari. Orang Ansar. Di mana itu Ansar? Di Madinah, ya. Arfajah dan Suwaid. Nah, Arfajah ini sepupunya Aus bin Sabit. Ustaz, kenapa kok putus-putus? Nah, ini ada filosofinya nanti ini. Kok garisnya putus-putus? Suwaid dan Arfajah ini ibnu ammi Aus. Aus bin Sabit punya paman, anak pamannya yaitu Arfajah dan Suwaid, maka disebut dengan sepupuan. Nah, lihat ini, kisahnya begini. Sewaktu awal-awal Islam sudah di Madinah dan belum ada dinasihkan cara pensyariatan warisan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah Aus bin Sabit Al-Ansari meninggal dunia. Aus bin Sabit Al-Ansari meninggal dunia, rahimahullah. Istri beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran harta yang ditinggalkan oleh Aus bin Sabit diambil alih oleh Arfajah dan Suwaid. Siapa namanya? Arfajah dan Suwaid. Ini sepupunya dari Aus. Belum ada pensyariatan seperti yang ditegaskan dalam surah An-Nisa. Lalu istri beliau ini kan merasa terzalimi karena harus menghidupi 3 orang anak, sementara janda tidak punya harta. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Aus bin Sabit mata." Wahai Nabi, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami saya Aus bin Sabit itu meninggal. Jadi menyebut nama suami bagi tradisi orang Arab itu mulia, tidak melecehkan. Menyebut nama suami itu tidak melecehkan, tetapi suatu hal yang mulia. Sesungguhnya Aus bin Sabit telah meninggal dunia. Wa taraka alayya banatin. Beliau meninggalkan saya dan meninggalkan 3 orang anak. Wa ana imratun, sementara saya seorang perempuan. Wa laisa li wa laisa indi ma unfiqu alaihinna. Saya tidak punya apa-apa untuk menafkahi anak-anak ini. Wataraka malan hasanan, sementara si Aus bin Sabit yang telah meninggal itu meninggalkan harta yang baik, harta yang cukup dipakai untuk menghidupi keluarga. Wa kana inda Arfajah wa Suwaid. Harta itu
sekarang dipegang sama Arfajah dan Suwaid, sepupunya si Aus bin Sabit. Walam yu'tiyani minal mali syai'an wala libanatihi. Arfajah dan Suwaid tersebut tidak menyisihkan harta yang diambilnya dari harta Aus bin Sabit untuk saya dan untuk anak-anak saya ini. Ingat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qala Allah tabaraka wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dia. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki ada bahagian terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Perempuan juga demikian. Ini membantah keyakinan dan kebiasaan menasihkan. Apa itu menasihkan? Yaitu membatasi hukum atau malah membatalkan hukum. Di sini membatalkan keyakinan dan kebiasaan orang Arab pra-Islam itu bahwa yang berhak menerima warisan ketika seorang meninggal dunia adalah ahli keluarganya yang laki-laki atau ahli keluarganya yang sudah sanggup dianggap berperang. Ya, apabila seorang meninggal lalu keluarganya yang laki-laki, itu pun laki-laki yang sudah dianggap cakap untuk pergi berperang, maka dialah yang berhak mendapatkan warisan. Hitungannya berapa? Terserah. Berdasarkan wasiat dia kah, berdasarkan kasih sayang dia kah, berdasarkan undian kah, terserah. Sehingga tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan siapa yang paling berhak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala batalkan keyakinan itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki ada hak, bagi perempuan juga ada hak. Oleh karena itu, Ummu Kahah mendapatkan bagian dari harta Aus bin Sabit. Menerangkan bahwa kebiasaan jahiliyah membagi harta pertama karena motivasi hubungan darah, tetapi tidak diukur dan tidak ditentukan sebagaimana syariat Islam. Sehingga yang mendapatkan hanya laki-laki, itu pun laki-laki yang berhak mendapatkan apabila sudah dianggap layak dan cakap pergi berperang. Dibantah ini, ya. Motivasi pertama lantaran hubungan keluarga, tetapi belum diatur. Motivasi kedua, orang Arab jahiliyah sebelum Islam itu dikukuhkan oleh Rasulullah SAW berbentuk syariat yang dapat diaplikasikan. Al-wala, janji setia, sehidup semati. Walaupun tidak ada hubungan darah, si A dan si B berteman, A dan B berteman. Apa kata si A? Dami damuka, jiwaku dan jiwamu sama-sama, darahku dan darahmu. Wahadami hadamuka, kalau aku binasa, kamu juga binasa. Watarithuni wa arithuka, kamu menerima warisan dari aku dan aku mengambil warisan dari kamu. Walaupun tidak ada hubungan darah, tapi hanya sekedar janji setia, ikrar. Wa tutlabu bi, saya akan bertanggung jawab terhadap perbuatanmu. Wa atlabu bika, dan kamu akan terbalik. Dan kamu bertanggung jawab dari perbuatanku dan aku bertanggung jawab terhadap perbuatanmu. Menanggung, sama-sama menanggung resiko. Hanya lantaran ada perjanjian seperti ini. Bahkan orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam pun sudah memegang janji ini. Artinya apa? Kejahilian itu bukan kelantaran mereka bodoh pengetahuan, tapi tidak, kehormatan mereka tetap ada. Sekalipun belum Islam masuk ke dalam diri mereka, tetapi untuk berkhianat tidak boleh. Ada janji setia ini. Sekalipun demikian, ini juga dibatalkan. Setelah Islam datang, tidak ada istilahnya mewarisi lantaran janji setia. Kewarisan sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala lantaran sebab-sebab yang nanti akan kita pelajari. Ini sekarang menceritakan apa sih latar belakang orang Arab jahiliyah dulu sebelum Islam mengatur kewarisan. Yang pertama tadi lantaran hubungan keluarga yang tidak diatur, siapa yang mau. Kemudian lantaran karena janji setia. Nah, kemudian ini dibatalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Sehingga dengan firman ini yang lebih utama untuk menerima itu adalah keluarga. Orang yang punya hubungan darah, nasab, orang yang punya hubungan satu rahim tali darah, bukan lantaran persahabatan, lantaran janji setia, lantaran satu kelompok, satu geng atau afiliasi, tetapi karena sebab-sebab yang Allah tentukan sendiri, yaitu berupa hubungan kerabat, hubungan suami istri, dan hubungan yang lainnya Allah tentukan dalam fikih, insya Allah. Yang terakhir, motivasi orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam untuk memberikan warisan adalah at-tabanni.
at-tabani, mengangkat anak yang bukan kandung. Bahkan dulu Rasulullah SAW di awal-awal persyariatan Islam itu sebelum digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak beliau, sehingga dikatakan orang Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, hilang bapak kandungnya yang Harithah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala batalkan kebiasaan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ud'uhum li'abaihim. Ud'uhum li'abaihim. Serulah nama mereka kepada bin bapak mereka. Tidak boleh kepada nama selain nama bapaknya. Contohnya, apabila namanya Zaid, bapaknya Harithah, maka harus disebut Zaid bin Harithah. Tidak boleh lagi Zaid bin Muhammad. Nah, 3 kondisi ini sudah dibatalkan dengan cara pembagian sistem yang Islami sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja bentuk-bentuknya? Apa saja latar belakang pembagian warisan dalam Islam? Kita sambung pada video pembelajaran berikutnya. Nah, itu tadi penjelasan. Mungkin saja para santri dan sahabat cinta kopiah masih memiliki pertanyaan atau keraguan. Kita terbuka untuk berdiskusi dan menggali sumber daya pengetahuan yang lainnya yang dapat kita serap dan kita bagi bersama. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.